Disutradarai oleh Guntur Suharyanto, film ini merupakan hasil adaptasi bebas dari film asli yang dirilis pada tahun 1986 lalu. Berkisah tentang sepasang kekasih bernama Susana dan Surya yang cintanya kandas karena hutang orang tua. Sebagai orang terkaya di sebuah desa di Jawa Timur, Raden Aryo bersikap semena-mena terhadap rakyat jelata yang miskin harta. Meski sudah beristri, Raden Aryo terpikat dengan kecantikan Susana hingga nekat mengancam kedua orang tua si kembang desa. Tak ada pilihan lain, Susana masuk ke dalam keluarga sang konglomerat dan dijadikan istri madu. Teror mistis mulai menyeruak di dalam rumah itu hingga menewaskan korban tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Siang itu warga desa sudah dihebohkan dengan adu tarung antar pemuda. Susana tak pernah absen untuk mendukung sang kekasih hati, Surya, yang langganan menjadi juara bertahan. Setelah seharian berpacaran, Surya mengantar Susana pulang hingga sampai depan rumah. Susana terbelalak melihat bapak ibunya ditodong parang panjang. Ia lari menghampiri ibu yang terus berkata jika semua itu adalah kesalahan sang bapak. Ternyata ayah Susana menggadaikan rumah dan sawah untuk dijadikan judi sabung ayam. Naasnya, si bapak kalah telak hingga rumah dan semua sawah habis disita pemenang. Insya Allah bapakmu gade rumah dan sawah kalian untuk judi sabung ayam. Dia kalah. Agus, ajudan Raden Aryo, sengaja datang malam itu untuk menagih rumah dan sawah ayah Susana. Mereka tak bisa memberikan semua harta serta merta karena tak memiliki tempat tinggal lain. Surya terpaksa memberikan kambingnya agar Agus dan komplotannya itu pergi. Selang beberapa hari, Raden Aryo mengundang keluarga Susana untuk menikmati jamuan makan siang di rumah mewahnya. Ayah dan ibu Susana sempat bertanya apa gerangan yang membuat Raden Aryo menyambut mereka dengan jamuan semewah itu. Ternyata Raden Aryo berniat meminang Susana sebagai ganti dari hutang sang ayah. Selama ini Raden Aryo hanya memiliki satu istri namun tak kunjung mendapat keturunan. Ia menginginkan Susana untuk dijadikan tempat bercocok tanam agar beranak pinak. Apa yang dikatakan Raden Aryo bukan merupakan tawaran melainkan perintah yang harus dilaksanakan. Dan ini bukan tawaran. Sekali lagi ini bukan tawaran. Mau tak mau, Susana menikah dengan Raden Aryo yang sudah tua bangka. Pernikahan mereka digelar secara meriah dengan pementasan wayang dan disaksikan seluruh warga desa. Surya yang patah hati mengamuk sejadinya dan memporak-porandakan acara. Panggung wayang itu sampai terbakar habis tak bersisa. Susana hanya bisa menangis melihat kekasihnya dihajar pesuruh Raden Aryo. Tangan pemuda itu diikat ke atas pohon sementara tubuhnya dicambuk hingga berdarah-darah. Raden Aryo berkata jika semua itu pantas diterima Surya sebagai hukuman karena berusaha mencuri istri orang lain. Sementara itu, Minanti, istri pertama Raden Aryo, tampak murka dengan pernikahan kedua sang suami. Meski hanya bisa diam, Minanti menyembunyikan rencana jahat untuk menyingkirkan madu suaminya. Susana sampai bersimpuh di kaki suaminya agar nyawa Surya tidak dihabisi. Susana berjanji akan menuruti semua keinginan Raden Aryo apapun itu demi keselamatan Surya. Kamu janji turuti semua permintaanku. Seketika itu, malam-malam mengerikan baru saja dimulai. Susana dipaksa melayani pria tua bangka yang tidak pernah ia cintai. Seiring berjalannya waktu, Minanti tak pernah disentuh Aryo lagi dan diabaikan begitu saja. Suatu hari, Minanti memerintahkan satu pelayan untuk mengambil sisir rambut Susana. Dengan rambut yang tersisa itu, Minanti berencana untuk mengirim santet dan sihir. Di waktu yang sama, Susana terbangun dengan gelisah melihat banyak ular memenuhi kamarnya. Ia berteriak ketakutan hingga semua ular itu menghilang begitu saja. Siang harinya, Susana menemani Raden Aryo di acara wiwitan untuk menyambut panen padi. Semua warga berkumpul di lapangan, termasuk Surya yang menyaksikan tradisi wiwitan itu. Raden Aryo mengungkapkan jika istrinya Susana tengah berbadan dua. Kehamilan Susana membutakan hati Minanti dan Surya yang turut menyaksikan perjamuan besar itu.
Saat malam menjelang, Minanti langsung pergi ke dukun untuk melancarkan niatnya menyingkirkan Susana. Meski sang dukun sudah mengirimkan sihir ular, tampaknya tidak terlalu ampuh untuk menggugurkan kandungan Susana. Kini, Minanti meminta agar nyawa Susana dihabisi dan hidupnya dibuat menderita seperti di neraka. Di waktu yang sama, Susana yang sedang bersantai sambil minum teh hangat memuntahkan helaian rambut panjang dari dalam mulutnya. Pagi harinya, Susana berbelanja di pasar bersama dengan Ratih. Ia sengaja berhenti di depan gudang beras Makmur Jaya untuk sekedar melihat sang kekasih hati Surya Kencana. Susana menceritakan keluh kesahnya selama tinggal di rumah Raden Aryo. Ia menyadari ada hal aneh yang mengincar nyawanya. Susana berkata, ada orang yang hendak menyantet dirinya. Pasti ada ilmu hitam di balik ini. Ia memberikan muntahan rambut yang keluar dari mulutnya pada Surya sembari meminta tolong pada pria itu. Ratih memergoki sang majikan tengah berduaan dengan Surya. Susana pun langsung melenggang pergi untuk kembali pulang ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Susana semakin tua. Minanti masih sibuk dengan tukang sihir dukun Jaya yang belum berhasil menyiksa Susana. Minanti marah besar karena kehamilan Susana tampak sehat tanpa ada kendala apapun. Dukun Jaya menawarkan satu ritual terakhir yang sakti mandraguna bernama ilmu Banaspati. Satu syarat yang diminta oleh sang dukun adalah agar Minanti mau melayaninya di atas ranjang. Meski awalnya menolak, Minanti akhirnya mau juga digauli dukun Jaya. Ayo, kamu mau kita tidur di mana? Setelah mereka melakukan hubungan berulang kali, kondisi kesehatan Susana mulai terganggu. Pagi itu, Susana mengeluh sakit perut hingga ketubannya pecah dan mengalir deras. Ratih bergegas menolong majikannya itu dan membawanya ke kamar. Dukun Jaya meningkatkan kesaktiannya dengan bantuan ayam cemani sembari merapalkan ajian Banaspati. Rasa sakit di perut Susana semakin menderu seiring dengan langit mendung yang bergemuruh. Ratih sudah mendatangkan bidan beranak untuk membantu persalinan Susana. Raden Aryo dan Minanti tampak cemas menantikan anak Susana yang belum lahir juga meski sudah berjam-jam mengejan di dalam kamar. Bidan merasakan ada yang aneh di dalam perut Susana. Saat ia membuka pakaian Susana, tampak jari jemari bayi yang hendak menjebol dinding rahim ibunya. Perut Susana semakin membesar hampir meledak. Susana yang kesakitan memanggil Ratih dan Bu Bidan untuk menolongnya. Mereka berdua justru ketakutan melihat kondisi Susana dan hanya terdiam tanpa berbuat apa-apa. Ki Jaya meniup lubang belakang ayam cemani yang membuat kandungan Susana berpindah ke punggungnya. Wanita itu menjerit kesakitan dengan teriakan memilukan. Raden Aryo tampak cemas mendengar teriakan istrinya, namun ia tak bisa masuk ke dalam sana karena pintu kamar terkunci rapat. Susana yang kesakitan sampai mencakar meja kayu dengan kukunya sendiri. Ki Jaya mengakhiri semua penyiksaan itu dengan menusuk perut si ayam cemani. Seketika itu, Ratih sampai pingsan melihat kejadian mengerikan itu. Sementara Agus, si ajudan, berhasil mendobrak pintu kamar dan bergegas menyelamatkan Susana. Naasnya, istri Raden Aryo telah tiada dengan kondisi punggung yang bolong. Beruntung, anak dalam kandungan Susana masih bisa bertahan hidup meski kondisinya memprihatinkan. Minanti mulai mempengaruhi sang suami dengan berkata jika Susana sering menggunakan ilmu hitam. Kematian Susana dengan cara tidak wajar di malam Jumat Kliwon dijadikan bahan fitnah untuk memutarbalikkan fakta. Dengan lihainya, Minanti berhasil meyakinkan Aryo jika anak Susana hanya akan membawa sial di keluarga mereka. Aryo pun membenarkan jika ia sebenarnya menginginkan anak laki-laki, bukan anak perempuan seperti anak Susana itu. Minanti berkata hendak menguburkan jasad Susana dan merahasiakan semua yang terjadi. Selang beberapa hari kemudian, Surya menemui Ratih yang hendak pergi berbelanja ke pasar. Ia menitipkan tasbih dan Al-Quran untuk diberikan pada Susana agar selamat dari sihir hitam. Ratih menangis melihat kebaikan Surya. Naasnya Susana kala itu telah mati. Ratih menjelaskan kematian Susana terjadi di malam Jumat Kliwon, tepat setelah melahirkan seorang anak. Surya sempat tidak percaya dengan kematian wanita pujaannya itu.
Akhirnya, Ratih buka suara jika Susana terkena santet mematikan yang membuat kandungannya pindah ke punggung. Malam harinya, Surya nekat mencari kuburan Susana untuk mencari kebenaran tentang hal tragis yang menimpa wanita ayu itu. Benar saja, di pemakaman umum desa, Surya menemukan satu makam baru bertuliskan nama Susana. Ia menggali makam itu dan menemukan jasad Susana masih tampak cantik seperti sedia kala. Surya tak kuasa menahan tangis, apalagi melihat punggung Susana yang bolong. Surya mencuri jasad Susana dan membawanya ke tepi air terjun. Surya terbangun mendengar suara lembut wanita yang memanggil namanya. Kilat menyambar disertai kerumunan lalat yang mengitari jenazah Susana. Surya kembali melangkah pergi menuju ke pucuk gunung. Di sana, Surya sudah disambut oleh penunggu gunung bernama Samail yang menawarkan perjanjian ghaib. Iblis penguasa gunung itu berteman baik dengan maut. Ia membanggakan diri sembari berkata bisa membangkitkan orang mati. Samail menjelaskan jika kematian Susana disebabkan oleh ilmu hitam dan membawa dendam ke Sumat. Ia memberikan persyaratan jika Surya menginginkan Susana bangkit kembali. Rupanya, Samail menginginkan anak Susana yang lahir dari maut. Surya langsung menuruti keinginan iblis Samail yang meminta tumbal anak Susana karena anak itu buah dari benih yang ditanam Raden Aryo. Setelah kesepakatan terjalin, Surya langsung melakukan ritual bertapa di puncak gunung. Sementara itu, Samail terus mengawasi dan mengancam hendak mencabut sukma Susana kembali jika Surya tidak menepati janji untuk membawakan anak itu ke pangkuannya. Setelah beberapa hari menjalani pertapaan suci, Samail meminta Surya untuk membuka mata seketika itu. Pohon yang tumbang di depan matanya itu adalah bukti kebangkitan Susana dari kematian. Setelah beberapa hari tanpa nyawa, akhirnya Susana berhasil dihidupkan kembali. Surya memeluk tubuh kekasihnya yang masih terasa dingin dan pucat pasi. Naasnya, lubang di punggung Susana tak akan bisa tertutup kembali. Lubang itu dipenuhi belatung yang menggerogoti daging dan tulang. Menyadari perutnya telah kempis, Susana langsung menanyakan di mana keberadaan anak tercinta. Susana bisa mendengar suara tangisan bayi dari kejauhan. Ia berubah menjadi gagak hitam dan terbang menuju ke perkampungan warga. Ia mengintip ke jendela untuk memastikan apakah anak yang menangis itu adalah putrinya. Tampaknya itu adalah anak laki-laki dari warga setempat. Susana hanya bisa termenung menyaksikan bayi di pangkuan ibunya. Ia menginginkan kehidupan yang bahagia seperti wanita di hadapan mata. Tak berselang lama, seorang penjual bakso keliling melintas di depan rumah. Ia melihat dengan kedua matanya sendiri hantu Susana yang berdiri di depan teras warga. Hantu wanita itu dikenal dengan sebutan sundel bolong karena punggungnya berlubang dan dipenuhi belatung. Penjual bakso yang bernama Bang Kumis itu langsung lari ngibrit menjauhi Susana. Anehnya, saat melintasi pepohonan, Susana sudah menghadang dan berkata hendak membeli bakso. Bang Kumis berlagak buta dan bertanya hendak membeli berapa mangkuk. Susana berkata jika ia sangat lapar dan ingin memakan 20 mangkuk bakso. Setelah menunggu beberapa lama, Bang Kumis menyajikan ke-10 mangkok itu ke atas meja. Mata Bang Kumis semakin tak berani menatap Susana yang bangkit jadi hantu. Baru ditinggal sebentar, Susana sudah minta 10 mangkuk lagi. Entah bagaimana, hantu rakus itu makan dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, semua bakso beserta kuahnya ludes tak bersisa. Saat Bang Kumis hendak menyiapkan pesanan kedua, ia mengejutkan melihat isi panci yang penuh dengan bola mata manusia. Bang Kumis berteriak ketakutan sembari terus memohon ampun. Susana bertanya apa yang telah terjadi padanya dan di mana bayinya berada. Karena tidak berasal dari kampung yang sama, Bang Kumis tak tahu menahu tentang tragedi yang menewaskan Susana. Tak berselang lama, pengendara motor melintas di depan gerobak bakso sembari berteriak ketakutan karena melihat hantu sundel bolong. Saking takutnya, pengendara motor itu sampai oleng masuk ke parit. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan motornya, disusul si penjual bakso yang masih pura-pura buta.
Seiring berjalannya waktu, kondisi kampung semakin mencekam oleh teror hantu sundel bolong. Warga berembuk mencari solusi terbaik untuk mengusir hantu itu dari kampung mereka. Selaku petugas keamanan desa, Hansip, Japra, dan Rojali meminta klarifikasi dari warga yang melihat sundel bolong itu. Setelah mendengar cerita warga, Japra dan Rojali berusaha menenangkan mereka dengan janji palsunya. Dua Hansip itu berjanji akan menangkap hantu sundel bolong begitu mereka melihatnya. Di waktu yang sama, Surya menemui Susana di hutan gunung. Susana melayang menghampiri Surya sembari bertanya apa yang telah terjadi pada dirinya. Susana tak mengerti jika dirinya sudah menjadi setan gentayangan yang menakuti para warga. Surya pun menjelaskan perlahan jika Aryo melakukan hal jahat dengan menyantet Susana saat melahirkan anak. Susana mati di tangan jabang bayinya sendiri yang mengoyak perut ibunya hingga kandungannya bergeser ke punggung. Surya terpaksa membangkitkan jasad Susana dari kubur karena tak rela kehilangan sang wanita pujaan. Surya rela mengikat perjanjian iblis agar wanita yang sangat ia cintai bisa membalaskan dendam. Susana meminta bantuan Surya untuk merebut anaknya kembali dari tangan Aryo dan Minanti. Di tempat lain, Japra dan Jali tugas jaga seperti malam biasanya. Sembari mengawasi keamanan desa, mereka membicarakan tentang rumor hantu sundel bolong yang meneror warga. Japra berusaha meyakinkan Jali jika hantu tidak bisa menyakiti manusia. Ia meminta Jali untuk memberanikan diri ketika hantu itu muncul di hadapan mereka berdua. Pagi harinya, Surya menemui Ratih di pasar untuk meminta bantuan. Surya membawa Ratih ke dalam hutan untuk dipertemukan langsung dengan hantu Susana. Saat Surya melenggang pergi, Ratih ketakutan sendiri mendengar suara tawa kuntilanak yang menggema di tengah hutan belantara. Ternyata Susana duduk di atas pohon tinggi sambil mengayunkan kaki. Ratih yang ketakutan berlari menyelamatkan diri, namun Susana menghadang tepat di depan mata. Mendengar teriakan Ratih, Surya langsung kembali dan menghentikan Susana yang hendak menyakiti Ratih. Ia menjelaskan jika Ratih adalah asisten Susana yang membantu proses persalinan. Ratih tampak ketakutan dan hendak lari, namun Susana bertanya di mana anaknya berada. Ratih menjelaskan jika anak Susana diberi nama Ayu dan kondisinya kini sehat walafiat. Meski demikian, Ratih curiga dengan sikap Minanti yang sangat membenci Ayu. Ia pernah memergoki wanita itu hendak menenggelamkan anak Susana di dalam bak air saat memandikan bayi malang itu. Ratih juga memergoki Minanti berbicara berdua dengan Dukun Jaya yang memagari rumah mereka dengan pagar goib. Aku akan melindungi rumahmu ini dan ilmuku. Susana menanyakan kabar kedua orang tuanya yang tak kelihatan di penjuru desa. Ratih menjelaskan jika Raden Aryo memberikan rumah di Surabaya dan memaksa kedua orang tua Susana untuk pergi dari desa. Mereka hanya tahu Susana meninggal saat melahirkan dan tidak mengetahui jika anak Susana masih hidup. Setelah memberikan semua informasi yang ia ketahui, Surya memaksa Ratih untuk mengantarkannya ke rumah Dukun Jaya. Perjalanan itu membutuhkan waktu seharian hingga sampai di hutan sebelah saat petang menjelang. Surya mengutarakan niatnya datang ke Dukun Jaya. Ia meminta sang dukun untuk mencabut pagar gaib yang sudah terpasang mengitari rumah Aryo. Ia menegaskan jika Susana telah bangkit untuk mengambil anaknya kembali. Di waktu yang sama, Susana terbang ke rumah Ki Jaya, namun pagar gaib dukun sakti itu menghalanginya. Ki Jaya mengusir Surya untuk segera pergi atau berakhir dengan pertarungan. Surya mengeluarkan keris dari celana untuk melawan dukun penghuni hutan sebelah. Saat mereka beradu kekuatan, Ki Jaya menggunakan sihir untuk melakukan serangan balik. Dengan boneka santet, Ki Jaya mengempaskan tubuh Surya hingga menabrak kursi. Diam-diam, Ratih mencuri kesempatan untuk memukul kepala Ki Jaya dengan kayu. Naasnya, dukun itu mampu menghalau serangan Ratih dan menumbangkannya dengan mudah. Leher Surya dicekik dengan bantuan boneka santet dan tubuhnya diangkat ke udara. Ki Jaya menegaskan jika tubuh Susana telah dihuni arwah pendendam yang jauh lebih berbahaya dari kejahatan manusia. Ia membungkam Surya yang terus menuntut keadilan. Ki Jaya menghunus pisau ke arah pemuda itu. Ratih langsung berdiri menghalangi pisau yang kini menancap di perutnya. Ia merebut kalung dari leher Jaya dan melemparkan ke api membara.
Seketika itu, pagar gaib dan semua benda sihir Ki Jaya tak berfungsi sebagaimana mestinya. Susana melayang menghampiri rumah Ki Jaya, sementara Surya melayangkan serangan balik pada si dukun tua bangka. Surya berhasil melumpuhkan Jaya sampai pingsan dan menghampiri Ratih yang sekarat. Saat ia hendak membawa Ratih pergi, Ki Jaya bangkit dan memukul tengkuk leher Surya. Pemuda itu kini tak sadarkan diri. Jaya mengambil keris itu untuk membunuh pemuda itu, namun Susana sudah mengetahui semua kedok dukun itu. Semua penerangan di rumah Ki Jaya padam hingga tiba-tiba kepala dukun sakti itu dicengkram kuat dengan tangan Susana hingga pecah berhamburan ke tanah. Di waktu yang sama, Jali dan Japra hendak memancing sundel bolong agar terkena jebakan Batman yang sudah disiapkan dua hansip tauladan. Mereka menyediakan sesajen yang ditata di atas nampan dan diletakkan di pohon besar. Tak berselang lama, sundel bolong itu datang untuk menikmati sesajen khas untuk kuntilanak. Jali dan Japra langsung menurunkan perangkap yang diikat di atas pohon. Jali dan Japra berlari memeriksa tangkapan mereka yang ternyata itu adalah Susana. Mereka heran sendiri mengapa Susana berada di hutan malam hari. Mereka mengira jika Susana sedang bertengkar dengan Raden Aryo. Jali langsung menaikkan perangkap itu lagi karena merasa salah tangkap. Susana meminta Jali untuk memanggilkan suaminya agar mau datang ke hutan. Japra memberikan selembar catatan pada Jali agar pria itu tidak lupa harus berkata apa saat bertemu Raden Aryo. Sementara Jali ke rumah Aryo, Japra menunggu di hutan bersama Susana. Belum sempat bertemu Aryo, kertas catatan di tangan Jali terbang terhempas angin hingga mendarat di tanah basah. Terpaksa ia menghadap Raden Aryo tanpa membawa catatan penting itu. Mendengar Susana ada di dalam hutan, Raden Aryo sudah tidak sabar ingin bertemu. Di waktu yang sama, Japra masih setia menemani Susana di dalam hutan. Ia berlari menjauh untuk kencing, sementara Surya sibuk mengamati kekasihnya dari balik pepohonan rindang. Susana bercerita jika Jali sedang menjemput Raden Aryo untuk datang ke hutan. Surya memberi nasihat agar Susana tidak cari masalah agar mereka bisa menculik anak Susana di kediaman Raden Aryo. Surya meminta Susana untuk tinggal bersama Jali dan Japra daripada terus-terusan dikejar warga. Susana pun menuruti nasihat dari Surya dan memasang dua wajah berbeda. Di depan Raden Aryo, Susana tampak berwajah oriental, sementara di mata Jali dan Japra, wajah Lunamaya persis seperti Susana. Sontak Raden Aryo pun marah melihat tingkah Jali dan Japra yang hendak membodohi dirinya. Ia langsung melenggang pergi dengan sumpah serapahnya meninggalkan hutan. Sang ajudan, Agus, mengancam jika Japra dan Jali meledek orang mati lagi, maka pedangnya yang angkat bicara. Setelah mengelabui Raden Aryo, Susana pun numpang tinggal di rumah Jali sembari beristirahat sejenak. Sesampainya di sana, Jali berkata hendak membuatkan mie instan untuk Susana. Karena Japra datang bertamu, Susana menawarkan diri untuk memasak di dapur. Jali menghampiri Japra di luar rumah yang membahas wajah Susana. Mereka sama sekali tak salah lihat, namun Raden Aryo melihat Susana seperti wanita lain. Japra curiga jika sundel bolong yang dimaksud warga adalah Susana, mengingat wanita itu kabarnya sudah lama mati. Jali masih mengelak dan berkata jika punggung Susana tidak berlubang. Japra menegaskan jika ajudan Raden Aryo sudah memperingatkan tentang kematian Susana. Untuk membuktikan apakah Susana hantu atau bukan, Japra menggunakan metode abu mayat yang katanya bisa membakar hantu. Japra meminta Jali untuk mencampur abu mayat dengan air minum. Susana harus menegak habis air itu agar bisa membuktikan kebenarannya. Surya yang selalu mengikuti keberadaan Susana pun terus mengintai dari kejauhan. Ia mengetahui niat Japra dan Jali yang hendak menjebak Susana dengan minuman. Dua hansip itu buru-buru masuk ke dalam rumah di mana Susana menunggu di meja makan dengan sajian mie instan yang sudah matang. Tak berselang lama, Jali menyajikan 3 gelas air abu mayat untuk diminum mereka bersama. Jali yang sudah pikun justru meminum air dari gelas dan memuntahkannya. Mie instan yang berada di dalam mangkuk berubah menjadi cacing tanah. Susana akhirnya tahu minuman itu berisi abu mayat. Ia mengambil kendi abu mayat itu dan memecahkannya di depan Japra. Rupanya Susana bukan setan biasa, melainkan iblis dari neraka jahanam.
Sundel bolong itu tertawa cekikikan sembari menunjukkan punggungnya yang bolong. Jali dan Japra yang ketakutan lari ngibrit sampai menabrak gerobak bakso yang melintas. Bang Kumis marah besar pada Japra hingga minta ganti rugi. Melihat ada hantu Susana di seberang jalan, Bang Kumis langsung pura-pura buta. Japra bertanya sejak kapan Bang Kumis buta. Bang Kumis berkata jika ia sudah buta sejak kecil dan melenggang pergi sembari mendorong gerobak baksonya. Untuk menenangkan suasana, Surya datang menghampiri Jali dan Japra sembari menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Surya meminta bantuan Jali dan Japra untuk menampung Susana di rumah mereka hingga semua masalah terpecahkan. Pagi kembali menjelang, Minanti menghampiri Jaya di rumahnya, namun dukun sakti itu sudah jadi bangkai. Minanti menyadari jika nyawanya kini sedang dalam bahaya. Benar saja, saat ia menyisir rambut di malam hari, rambut Susana ikut disisirnya juga. Minanti berteriak ketakutan sembari memanggil suaminya. Ia memaksa Raden Aryo untuk memanggil orang pintar karena hantu Susana mulai menerornya. Raden Aryo menenangkan Minanti dengan berkata jika orang mati tak akan bisa hidup lagi. Minanti berkata jika dukun yang memagari gaib rumah mereka kini telah mati. Rumah Aryo sudah tak aman lagi dari gangguan gaib. Untuk meyakinkan sang suami, Minanti membawa Aryo ke makam Susana. Benar saja, makam itu telah digali dan jasad Susana menghilang entah kemana. Aryo langsung menuduh Surya yang telah mencuri jasad Susana. Minanti mengakui kesalahan yang telah menyantet Susana, namun itu semua dilakukan atas dasar cemburu. Aryo tampak kesal mengetahui watak asli sang istri dan menyalahkan Minanti atas semua yang terjadi. Mereka langsung memanggil dukun sakti dari desa seberang untuk memberkati seluruh isi rumah. Ki Sabrang yang terkenal dengan ilmu putihnya menghampiri bayi anak dari Susana. Ia berkata jika seorang ibu akan menghalalkan segala cara untuk merebut anaknya lagi. Ki Sabrang memperingatkan bahwasanya Susana akan segera datang untuk mengambil anak itu. Ia memberikan jimat pada Minanti untuk menghalau kekuatan iblis. Malam berikutnya tradisi syukuran di desa digelar untuk menyambut musim panen raya. Mereka mengadakan acara gandrungan yang sangat meriah. Jali dan Japra turut mengamankan jalannya acara dan nongkrong di depan rumah Raden Aryo. Tak berselang lama, Rati muncul di hadapan mereka setelah lama menghilang. Raden Aryo sangat marah dengan sikap Rati yang pergi tanpa pamit. Rati berdalih jika ibunya sakit keras hingga ia terpaksa pulang kampung untuk merawatnya. Raden Aryo meminta Rati untuk segera masuk ke kamar bayi karena tugas Rati adalah untuk menjaga anak Susana. Rati pun bergegas masuk ke rumah hingga bertemu dengan Minanti yang langsung memarahinya. Rati bergegas pergi ke kamar bayi untuk menemui putri Susana itu. Minanti heran mencium bau busuk yang menyeruak dari tubuh Rati. Sesampainya di kamar itu, Rati tak bisa menemukan bayi yang diharapkan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 tepat. Minanti berteriak memanggil Rati untuk menghadap. Ia menghunus keris pemberian Ki Sabrang namun tidak memberi pengaruh apapun. Terpaksa Minanti melihat sosok Rati menggunakan cermin Ki Sabrang yang ternyata tampak jelas punggungnya bolong. Minanti terkejut ketakutan hingga cermin itu jatuh dan pecah berhamburan. Rupanya Susana menyamar sebagai Rati agar bisa menerobos masuk ke rumah dan menculik anak kandungnya sendiri. Setelah kedoknya terbongkar, Susana memutar kepala 180 derajat dan menampakkan wujud aslinya sebagai sundel bolong. Angin berhembus kencang hingga memadamkan semua lampu yang menyala. Dalam kondisi gelap gulita, pintu rumah Aryo terkunci dengan sendirinya. Agus yang terjaga di depan rumah tak bisa menyelamatkan sang majikan yang terjebak bersama kuntilanak. Agus terpaksa memecahkan kaca pintu untuk membuka kunci dari dalam. Saat ia bingung mencari keberadaan Minanti, sekelebat bayangan putih melintas di balik jendela. Agus menemukan penampakan sundel bolong dari cermin rumah yang berdiri di depan perapian. Saat Agus membalikkan badan, sosok sundel bolong itu hilang entah kemana. Ia kembali menatap ke arah cermin yang ternyata Agus tak kuasa menahan rasa takut yang mendera setelah melihat penampakan hantu itu. Saat ia hendak kabur, tiba-tiba
Sundel bolong itu berdiri tepat di depan muka Agus yang berteriak ketakutan. Semua belatung yang menempel di punggung Susana jatuh tepat di dalam mulut si Agus. Pria itu dicekik dan tubuhnya dihempaskan sampai lemas. Jali yang mendengar suara penyiksaan itu justru bersembunyi di balik semak depan rumah. Sementara itu Raden Aryo berkunjung ke lapangan untuk menyaksikan pertunjukan gandrungan. Setelah beberapa saat, ia membawa para ajudan yang sibuk mabuk-mabukan di sana untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kondisi tampak gelap gulita. Jali yang bertugas jaga tak berani masuk rumah untuk memeriksa. Akhirnya Raden Aryo masuk sendiri ke dalam rumah hingga menemukan bercak darah. Tak jauh dari pintu masuk, tubuh Agus yang hancur menyambut kedatangan Raden Aryo dengan mulut menganga. Aryo memberanikan diri masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan istri tercinta. Minanti sudah bersembunyi ketakutan di dalam kamar mandi dengan menodongkan keris pemberian Ki Sabrang. Aryo bergegas membawa istri dan anaknya pergi agar nyawa mereka bisa selamat. Di waktu yang sama, Surya masuk dengan membawa senjata. Para ajudan Aryo ikut masuk ke dalam dengan membawa obor dan golok. Pertempuran kembali terjadi antara Surya dan ajudan Raden Aryo. Susana justru asik bermain dengan satu ajudan yang mabuk berat bernama Tono. Susana dengan mudah menyingkirkan Tono dengan membakar tubuh pria itu ke dalam api perapian. Di tempat lain, Surya masih bergulat melawan 3 ajudan yang menyerangnya. Meski kalah jumlah, kekuatan Surya tak ada tandingan. 2 ajudan yang tersisa bermain curang dengan pura-pura menyerah. Saat Surya lengah, mereka langsung menyergap pria itu dan siap membunuh nyawanya. Belum sempat menebas kepala, Susana muncul tepat di belakang pria itu dan membengkokkan pedangnya. 2 ajudan itu tak mau kalah dan menggunakan seruling dan keris yang sudah dijampi-jampi Ki Sabrang untuk melawan Susana. Melihat Susana kesakitan, Surya kembali melawan dan melumpuhkan si peniup seruling. Susana tertawa meringis, bersiap untuk menghabisi nyawa ajudan Raden Aryo. Saat hendak meniup seruling itu, belatung keluar dari mulut lubang seruling hingga tak bisa berbunyi nyaring. Susana tertawa kegirangan sambil meniup seruling itu ke arah leher pria itu. Seruling yang ditiup Susana bisa menembus tulang kerongkongan sampai ke tenggorokan. Susana mulai menyerang pria lain yang membawa keris dan mencoba kabur darinya. Ia menusukkan keris itu ke kepala pria ajudan Aryo hingga menembus ke dalam kepala. Aryo dan Minanti menghampiri Susana dengan membawa anaknya. Minanti mengancam hendak membunuh anak Susana jika sundel bolong itu berani menyakiti dirinya. Dari kejauhan, Ki Sabrang menembak tusuk kayu ke tubuh Susana untuk melumpuhkan iblis berkedok manusia. Raden Aryo tak mau ketinggalan menembakkan senjata ke tubuh Susana hingga iblis itu mengerang kesakitan. Surya bangkit dari pingsannya setelah mendengar teriakan Susana. Ia menyerang Raden Aryo dengan sekuat tenaga. Sementara itu Susana harus berperang sendiri melawan Ki Sabrang. Susana berhasil dilumpuhkan oleh dukun ilmu putih. Ki Sabrang menuturkan jika ia sengaja menyisakan 1 paku untuk ditancapkan di batok kelapa Susana. Seketika itu, Surya bangkit mengambil senapan dan langsung menembak Ki Sabrang. Surya mencuri kesempatan untuk menyelamatkan Susana dan mencabut 3 paku yang menancap di tubuhnya. Kekuatan Susana pulih kembali dan menusuk kepala Ki Sabrang dengan paku itu. Susana yang murka menembak kepala Aryo dengan senapan dan kini mengejar Minanti yang hendak kabur dengan membawa anaknya. Saking takutnya, Minanti melempar anak Susana ke jalanan. Susana yang murka langsung menghampiri bayi mungilnya itu. Untungnya, Ayu masih bisa diselamatkan. Susana memeluk tubuh anaknya dengan penuh cinta dan makan melati untuk membunuh Minanti. Wanita itu dipermainkan sebelum akhirnya dibunuh dengan keji. Surya datang menyelamatkan bayi Susana yang bernama Ayu. Tubuh Minanti dibuat menderita dengan perut yang terbalik ke punggung. Susana membelah perut Minanti hingga berlubang seperti dirinya. Rumah Aryo turut dibakar dengan lampu obor yang dibawa Minanti sebelumnya. Surya memberikan bayi itu pada Susana dan membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Susana meminta Surya untuk membunuh bayinya agar mereka bisa bersama selamanya.
Surya memeluk iblis itu dan memilih untuk menusukkan paku ke batok kepala Susana. Akhirnya jasad Susana kembali mati dan membusuk seperti bangkai manusia biasa. Surya memakamkan kembali jasad Susana dan membawakan bayi itu pada Samail. Surya mengakhiri perjanjian gaib itu dengan mengembalikan jasad Susana seperti sedia kala. Ia merasa kasihan dengan anak Susana yang tak memiliki orang tua lagi dan bertekad untuk merawatnya. Akhirnya, Surya hidup dengan Ayu, anak Susana yang diangkat jadi anaknya sendiri. Selang beberapa tahun lamanya, Surya masih bekerja sebagai pegulat dan adu tarung dengan pria terkuat di desa-desa. Ayu selalu menemani ayahnya seperti Susana yang menyemangati Surya. Pria itu selalu menjadi pemenang yang tak terkalahkan dan film pun berakhir. Kualitas produksi set kostum riasan hingga prostetik yang digunakan dalam dua saga Susana Reborn ini jauh lebih bagus dibanding film aslinya. Meski demikian, dari segi cerita masih terbilang kurang kaya. Akhir film justru mematahkan ambisi Surya yang sangat mencintai Susana dan ingin hidup berdua dengannya. Alih-alih membawa Susana pada kehidupan bahagia, Surya memilih untuk membahagiakan sang buah hati Aryo. Sungguh plot twist yang membagongkan. Alhasil, film berdurasi lebih dari 2 jam ini terkesan ambyar seperti film horor pada umumnya. Meski membawa cerita seram, tapi tidak memberi kesan mendalam. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.